Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Susanti Mulyani pada mata kuliah kesehatan mental ini akan mencoba menjelaskan mengenai layanan konseling bagi pengembangan, pencegahan atau penyembuhan kesehatan mental. Kepada Bapak dosen pengampu Bapak Irfan Fahriza MPD yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Baik Pak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja memulai presentasi pada mata kuliah kesehatan mental ini. Adapun konten yang ada di dalam materi ini, yang pertama yaitu pengertian konseling, yang kedua adalah ragam konseling, yang ketiga adalah konseling Islami, yang keempat adalah tujuan konseling Islami. Yang pertama mengenai pengertian konseling, saya di sini mengutip beberapa penjelasan dari beberapa tokoh ya. Yang pertama itu dari Konseng pada tahun 1996 yang mengartikan tentang konseling itu sebagai suatu pemberian nasihat, karena pemberian nasihat oleh orang tua kepada anak-anaknya sudah terjadi sejak kehidupan awal manusia. Sementara menurut Parto Suwido pada tahun 2000 mengatakan bahwa konseling adalah suatu usaha untuk stimulasi dan pengarahan pertumbuhan emosional dan intelektual yang berkesinambungan pada klien. Adapun di sini menurut Chaplin pada tahun 1999 yang mengartikan konseling itu sebagai suatu nama yang luas pengertiannya tapi beraneka ragam prosedurnya gitu ya, dengan guna atau dengan manfaat untuk menolong orang lain agar mampu menyesuaikan diri. Sementara menurut Vitrovesa, Leonard dan Hus dalam Konseng 1996 mengatakan bahwa konseling sebagai suatu proses adanya seseorang yang dipersiapkan secara profesional untuk membantu orang lain untuk memahami diri, pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, di mana konseling ini menurut mereka adalah pertemuan dari hati ke hati gitu ya, antar manusia, dan di mana hasilnya itu sangat bergantung kepada kualitas hubungan yang terjadi selama konseling itu. Adapun ragam konseling di sini, yang pertama adalah konseling ekologis, yang kedua konseling sosial pribadi dan belajar, yang ketiga konseling kesehatan, yang keempat konseling keluarga, yang kelima konseling karir, yang keenam konseling pernikahan, yang ketujuh konseling gangguan traumatis, yang kedelapan konsultasi psikiatri, yang kesembilan konseling religius atau Islami. Macam atau ragam dari konseling ini sendiri disesuaikan dengan kebutuhan atau target yang ingin dicapai dari konseling ini. Yang pertama misalkan konseling ekologis. Konseling ekologis ini dipergunakan untuk memahami potensi apakah itu secara psikis ataupun secara moral dan spiritual. Kemudian konseling sosial pribadi dan belajar di sini dikhususkan konseling untuk menangani masalah sosial ataupun pribadi secara individu dan secara akademis atau belajar. Konseling kesehatan yaitu konseling yang berkaitan dengan kesehatan. Konseling keluarga di sini berkaitan dengan konseling hubungan antar anggota keluarga dalam sebuah keluarga ataupun lebih luas dari itu. Kemudian konseling karir
Di sini dikhususkan untuk pembinaan atau pengarahan mengenai karir lanjutan setelah sekolah. Kemudian ada konseling pernikahan. Konseling pernikahan ini baik dilaksanakan pra pernikahan ataupun setelah terjadinya pernikahan dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang ideal ya, atau dalam istilah itu sakinah mawadah warohmah. Kemudian ada juga konseling gangguan traumatis. Gangguan traumatis ini adalah konseling yang diberikan kepada individu ataupun kelompok yang pernah mengalami trauma. Kemudian yang ke-8 itu ada konsultasi psikiatri. Ini biasanya konsultasi atau konseling yang dilakukan karena ada latar belakang gangguan jiwa atau gangguan mental. Dan yang terakhir adalah konseling religius atau islami, di mana konseling religius ini lebih mengutamakan dengan mengaitkan antara permasalahan dengan agama ya, atau religi. Nah, di sini ada pengertian mengenai konseling islami. Konseling islami itu memiliki makna bahwa proses motivasional kepada individu atau manusia itu supaya memiliki kesadaran kembali kepada agama gitu ya, atau back to religion gitu. Kemudian konseling islami di sini pun merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu dan mempunyai kesadaran akan kehidupannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta mengembangkan potensi fitrah yang dimiliki demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengertian konseling islami ini jelas bahwa tadi juga di awal sudah diungkapkan bahwa konseling islami itu adalah untuk menarik kembali, mengingatkan kembali, bahkan mengajak konseli atau klien atau pasien ke agama itu. Adapun tujuan dalam konseling Islam ini diantaranya memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba Allah. Nah, maksudnya apa? Kita sebagai umat Islam menyadari bahwa yang namanya makhluk atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebagai Al-Khaliq itu dalam keadaan lemah gitu. Nah, maka di sini kita sebagai manusia atau sebagai makhluk harus memiliki kesadaran bahwa makhluk itu lemah gitu. Dan kita membutuhkan kepada sesuatu yang kuat, yaitu Al-Khaliq, di mana Al-Khaliq ini adalah Allah gitu. Kemudian memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah Allah. Kemudian yang berikutnya memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya secara sehat gitu. Maksudnya apa? Maksud dari poin yang ketiga ini adalah itu berkaitan dengan yang namanya rukun iman. Bahwa rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir, dan salah satunya itu adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, diartikan di sini ketika seseorang memahami permasalahan kemudian masih bingung dengan potensi dirinya, itu diingatkan dengan keimanan kepada qada dan qadar, bahwa setiap hamba itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian ketika seorang hamba atau seorang klien atau seorang konselor itu dalam keadaan punya masalah, dia harus bisa memahami bahwa dirinya itu sedang mendapatkan ujian dari Allah gitu. Dan itu adalah sebuah takdir dan ketentuan atau qada dari Sang Pencipta, atau tadi ya sebagai Al-Khaliq kepada kita seorang manusia sebagai hambanya. Kemudian poin berikutnya yaitu memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur, dan menggunakan waktu. Maksudnya apa?
Islam adalah agama yang sempurna, di mana seluruh aspek kehidupan di dalam Islam itu diatur. Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Nah, makanya di sini ketika kita meyakini bahwa agama itu sebagai aturan yang harus kita taati, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan ketika kita mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan terikat oleh aturan yang sudah ada di dalam agama. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu bagi yang sudah berkeluarga seyogianya menciptakan iklim kehidupan keluarga yang fungsional. Maksudnya apa? Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka gitu. Nah, jelas kita sebagai seseorang yang beragama, apalagi kita agama Islam, memegang teguh terhadap dalil tersebut gitu ya. Nah, otomatis ketika seseorang memegang teguh terhadap dalil tersebut, dia harus menjaga keluarganya dari siksa api neraka, maka dia akan selalu menciptakan iklim keluarga yang harmonis, iklim keluarga yang terikat oleh aturan-aturannya. Aturan-aturannya di sini tentu aturan-aturan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama atau beribadah dengan sebaik-baiknya, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minanas gitu. Maksud dari tujuan konseling Islami yang terakhir ini yaitu kita mempunyai komitmen atau mempunyai konsistensi yang sangat kuat gitu ya untuk selalu mengamalkan ajaran agama gitu, sehingga kita bisa beribadah dengan baik gitu. Apakah itu hubungan kita dengan Allah secara vertikal ataupun hubungan kita dengan manusia yang lain secara horizontal. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja yang positif, memahami masalah dan menghadapi secara wajar, tabah dan sabar, memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau stres gitu. Kemudian mampu mengubah persepsi atau minat, mampu mengambil hikmah dari musibah, dan mampu mengontrol emosi dan berusaha meredamkan dengan introspeksi diri. Nah, tadi betul ya yang pernah dibahas di awal di poin-poin sebelumnya, bahwa tujuan dari konseling Islami ini yang paling utama adalah betul-betul menyadarkan ketika seseorang, kita individu atau klien atau konseli atau pasien ketika dihadapkan atau dibenturkan dengan sebuah masalah, maka dia akan memahami itu adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi oleh seorang hamba gitu. Nah, di sini konseling Islami itu ada kaitannya dengan zikir gitu. Kenapa ada kaitannya dengan zikir? Karena menurut Rizky Joko Sukmono yang mengemukakan bahwa amalia zikir itu mampu mewujudkan aktualisasi diri dan kreativitas di dalam kehidupan manusia gitu. Misalkan dengan zikir kita menghasilkan suatu perubahan, kemudian dengan berzikir juga kita memahami bahwa kita itu akan lebih sehat gitu ya secara batin, terus secara psikologi dan pikiran kita pun akan selalu jernih gitu, dan itu akan bernilai kepada pengobatan batin secara individu gitu. Kemudian juga ini bagi orang-orang yang kecanduan alkohol, narkoba gitu ya, ataupun seseorang yang selalu gelisah atau gugup, bahkan punya emosi yang negatif atau temperamental, ketika dia zikir maka itu akan mencoba untuk meredam sifat-sifat kenegatifannya gitu. Kemudian berzikir pun mampu memperbaiki persepsi diri sendiri, meningkatkan harapan, mencetak prestasi dan percaya diri gitu. Selain itu pun di dalam zikir ini, karena zikir ini merupakan salah satu kalau saya menyebutkan sebagai gerak instan yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya di dalam konseling Islam ini. Untuk apa? Untuk menyembuhkan atau untuk mengobati
apa yang ada di dalam psikologis kita, dan itu ditinjau dari segi agama gitu. Nah, di sini saya mencoba menghadirkan fenomena dan implementasinya gitu. Dimana di sini ada sebuah fenomena ketika ada seorang peserta didik di sebuah sekolah itu yang selalu melanggar terhadap aturan sekolah, kemudian prestasi belajarnya juga sangat menurun gitu ya, atau bahkan anjlok, kemudian juga tidak ada motivasi belajar, itu bisa kita implementasikan dengan konseling Islami ini. Dengan bagaimana caranya? Tentu kita menjadikan si peserta didik itu sebagai konseli untuk melakukan konseling. Nah, konseling di sini jelas itu harus menggunakan teknik-teknik yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, di dalam teknik-teknik itu kita bisa memasukkan konseling Islami itu dengan cara mendekati si konseli, bahkan bisa membantu dalam memecahkan masalah konseli itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama yaitu layanan konseling adalah suatu problem solving dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh berbagai individu gitu, dan tentunya harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konseling itu sendiri gitu. Kemudian layanan konseling juga memiliki ragam dengan jenis masalah yang berbeda-beda gitu ya, dan tentunya masalah-masalah di dalam kehidupan manusia ini gitu, itu bisa dihadapi atau bisa dipecahkan salah satunya dengan konseling gitu. Dan yang paling bisa itu sebagai memecahkan permasalahan manusia itu adalah dengan diadakannya konseling Islami ini gitu, supaya kita bisa kembali ke dalam agama, kita bisa kembali ke dalam kitabnya Allah gitu ya, yaitu Al-Quran, dan kita juga bisa merujuk kepada hadis-hadis yang sudah ditentukan sebagai panduan hidup kita gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang saya banggakan, kemudian kepada teman-teman juga yang saya banggakan juga gitu. Apabila ada yang didiskusikan, kita bisa melanjutkannya di dalam GCR gitu. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya tutup presentasi saya ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.